Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elia Agustina Bertarigan dengan NIM 7213260037 dari program studi kewirausahaan mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya ingin melakukan presentasi mengenai analisis penelitian untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen risiko. Adapun judul penelitian dari kelompok 1 adalah analisis manajemen risiko operasional pada rumah makan Ondo Grill Batak. Judul penelitian adalah analisis manajemen risiko operasional pada rumah makan Ondo Grill Batak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko operasional yang dihadapi serta melihat strategi yang diterapkan untuk mengelola risiko-risiko pada rumah makan Ondo Grill Batak, sebuah usaha kuliner yang terkenal di Jalan Pabrik Tenun nomor 45C Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun metodologi penelitian kami menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui risiko operasional yang terjadi pada rumah makan Ondo Batak. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pemilik usaha rumah makan Ondo Grill Batak. Lokasi penelitian dilakukan di rumah makan Ondo Grill Batak yang berlokasi di Jalan Pabrik Tenun nomor 45, C Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20118. Adapun hasil penelitian kami setelah melakukan observasi ke rumah makan Ondo Grill Batak adalah mengungkapkan terdapat beberapa resiko operasional yang signifikan, antara lain resiko kebersihan dan keamanan makanan, risiko kerusakan peralatan, risiko ketidakhadiran karyawan, dan risiko fluktuasi jumlah pelanggan. Untuk mengelola risiko-risiko yang kemungkinan terjadi, terdapat beberapa informasi yang kami ketahui dari pemilik rumah makan Ondo Grill Batak adalah bahwa rumah makan Ondo tersebut telah menerapkan beberapa strategi seperti pelatihan pada karyawan secara berkala mengenai kebersihan dan keamanan makanan, pemeliharaan dan pemeriksaan secara rutin pada peralatan masak, dan pengembangan sistem manajemen kehadiran karyawan. Selain itu, rumah makan juga melakukan disertifikasi menu dan promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan serta menjaga stabilitas pendapatan. Adapun dari penelitian kami mendapatkan beberapa hasil yang lain, yaitu penjelasan yang lebih jelas mengenai risiko-risiko pada rumah makan Ondo Grill Batak. Yang pertama adalah risiko kebersihan dan keamanan makanan. Bahwa pada risiko kebersihan dan keamanan makanan ini terdapat beberapa risiko yang akan menyebabkan kerugian pada perusahaan, seperti yang pertama adalah keracunan makanan pada seorang pelanggan yang tentunya akan menyebabkan reputasi dari rumah makan tersebut menurun. Dan jika reputasi dari rumah makan tersebut menurun, maka akan berdampak pada finansial dari rumah makan tersebut yang disebabkan oleh penurunan penjualan dan akibatnya keuangan dari rumah makan Ondo Grill Batak juga akan menurun. Adapun beberapa penyebab dari risiko kebersihan dan keamanan makanan, yang pertama adalah karena kurangnya pengawasan yang optimal, bahan makanan yang tidak disimpan dengan benar, ditangani oleh karyawan yang tidak mencuci tangan, serta menggunakan alat masak yang tidak bersih dan adanya benda asing di dalam makanan, seperti rambut, yang akan membuat makanan tersebut tidak menjadi efisien dan menyebabkan keracunan makanan seperti diare, mual, muntah, ataupun demam. Untuk mencegah beberapa resiko-resiko ini terjadi, maka rumah makan Ondo menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah melakukan pelatihan pada karyawan. Karyawan akan diberikan edukasi mengenai pentingnya kebersihan, seperti melakukan pelatihan rutin tentang praktik kebersihan yang baik, termasuk cara mencuci tangan yang benar, cara menangani bahan makanan, penyimpanan, dan cara memasak yang aman agar terhindar dari kontaminasi. Strategi yang kedua adalah melakukan prosedur sanitasi, yaitu menetapkan jadwal pembersihan rutin pada area dapur dan juga pada peralatan masak. Ini dilakukan untuk menjaga kebersihan pada semua peralatan masak agar mencegah
penyakit yang datang kepada makanan. Strategi terakhir adalah pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada peralatan-peralatan dapur. Yang kedua, adapun resiko yang dialami oleh rumah makan On The Grill Bata adalah resiko kerusakan peralatan, di mana beberapa resiko yang terjadi pada rumah makan On The Grill Bata mengalami kerusakan peralatan, diantaranya adalah memperlambat proses memasak dan penyajian makanan, makanan tidak dimasak dengan baik sehingga akan mempengaruhi kualitas rasa dari masakan tersebut, menyebabkan pengeluaran yang tidak direncanakan dan dapat mengganggu anggaran operasional. Gangguan operasional dan kualitas makanan yang menurun dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Beberapa penyebab ini adalah suatu resiko yang akan terjadi jika terjadi kerusakan pada peralatan masakan. Maka untuk mencegah resiko-resiko ini terjadi, terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh rumah makan On The Grill Bata, di mana strategi-strategi tersebut diantaranya adalah yang satu, melakukan pemeriksaan rutin kepada setiap peralatan-peralatan masak. Yang kedua adalah rumah makan Ondo membeli peralatan masak dengan kualitas atau merek yang lebih terjamin dan lebih bagus agar kerusakan dapat dicegah atau kerusakan pada peralatan dapat lama terjadi. Yang kedua adalah menetapkan jadwal terkait pembelian rutin terhadap semua peralatan termasuk pembersihan, pelumasan, dan juga pemeriksaan komponen. Yang ketiga adalah mereka juga menyediakan cadangan peralatan jika terjadi kerusakan pada peralatan masak atau peralatan makan pada rumah makan Ondo tersebut, maka mereka dapat dengan sigap atau dengan cepat mengganti peralatan-peralatan yang rusak tersebut sehingga tidak memperlama proses dari masak-memasak atau penyajian makanan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah risiko ketidakhadiran karyawan. Adapun risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakhadiran karyawan akan mengganggu operasional rumah makan On The Grill Bata juga, di mana risiko-risiko tersebut adalah ketidakhadiran karyawan akan menyebabkan penurunan produktivitas karena beban kerja harus dialihkan ke karyawan yang tersisa. Proses operasional mungkin berjalan lebih lambat karena kurangnya tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua adalah karyawan yang ada harus menangani beban kerja tambahan yang dapat menyebabkan pelayanan menjadi lambat, serta kualitas layanan dan makanan mungkin menurun. Risiko yang ketiga adalah kelelahan terhadap karyawan yang harus mengisi kekosongan dan melayani konsumen. Beberapa risiko ini tentunya akan berpengaruh terhadap operasional dari rumah makan On The Grill Bata, dikarenakan akan mengurangi proses pelayanan dari pelayan terhadap beberapa konsumen atau pelanggan di restoran rumah makan Ondo tersebut. Untuk mencegah beberapa risiko ini dapat terjadi, maka terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh rumah makan Ondo Grill Bata. Yang pertamanya adalah menggunakan sistem manajemen kehadiran, di mana setiap karyawan dari rumah makan On The Grill Bata ini akan diabsen secara setiap harinya untuk mengetahui siapa saja yang tidak datang dengan secara tiba-tiba dan menyebabkan pengurangan pada karyawan di rumah makan On The Grill Bata. Yang kedua adalah sanksi untuk ketidakhadiran yang tidak wajar dan intensif untuk kehadiran yang baik. Yang ketiga adalah melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, melatih karyawan untuk memiliki berbagai keterampilan sehingga mereka dapat mengisi peran yang berbeda. Jika karyawan tersebut, pengembangan karyawan untuk memiliki keterampilan untuk mengantisipasi jika beberapa karyawan tidak hadir, dan untuk mengantisipasi karyawan tidak hadir, maka karyawan yang lain dapat menggantikan peran karyawan yang tidak hadir tersebut agar pelayanan dari
rumah makan Ondo Grill Batak tersebut tidak akan terganggu untuk melayani beberapa konsumen yang akan makan di rumah makan Ondo Grill Batak. Yang ketiga adalah menghadapi risiko fluktuasi pelanggan. Risiko fluktuasi pelanggan ini adalah risiko yang terjadi karena faktor musiman dan perubahan tren kuliner yang mempengaruhi jumlah pelanggan, di mana fluktuasi jumlah pelanggan adalah tantangan signifikan bagi rumah makan karena dapat mempengaruhi pelanggan dan juga penjualan pada rumah makan Ondo Grill Batak. Jika penjualan menurun, maka pendapatan juga akan menurun. Dan tentunya risiko fluktuasi pelanggan ini akan berpengaruh terhadap finansial atau keuangan dari rumah makan Ondo Grill Batak. Jadi untuk mengatasi resiko-resiko fluktuasi pelanggan ini, untuk mencegah resiko ini dapat mengganggu operasional dari rumah makan Ondo Grill Batak, maka rumah Ondo Grill Batak akan melakukan beberapa strategi, termasuknya adalah melakukan disertifikasi produk, di mana akan banyak jenis menu yang membuat pelanggan atau konsumen tidak bosan jika ingin makan di rumah makan Ondo Grill Batak. Mereka juga menyediakan beberapa menu mengikuti tren agar rumah makan Ondo Grill Batak tidak kalah dengan tren-tren makanan yang ada. Rumah makan Ondo Grill Batak juga tidak menghilangkan ciri khas mereka, yaitu makanan-makanan yang berbau khas Batak, di mana rumah makan Ondo Grill Batak juga akan tetap menyediakan makanan khas Batak dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah mengadakan promosi atau diskon terhadap beberapa konsumen atau pelanggan yang melakukan pembelian di rumah makan Ondo Grill Batak. Dan juga bekerja sama dengan platform pengiriman online untuk menjangkau pelanggan yang tidak dapat datang langsung ke rumah makan serta menambahkan menu sesuai tren makanan saat ini. Baik, itu saja beberapa risiko yang kami ketahui dari pemiliknya langsung, risiko-risiko yang terjadi pada rumah makan Ondo yang akan menyebabkan operasional dari rumah makan Ondo Grill Batak ini akan menjadi terganggu dan tentunya lebih parahnya berpengaruh terhadap finansial atau keuangan mereka. Oleh sebab itu pentingnya manajemen resiko atau strategi yang dilakukan oleh rumah makan Ondo Grill Batak ini untuk mencegah risiko-risiko tersebut terjadi. Kesimpulan dan saran dari penelitian kami adalah analisis manajemen risiko operasional pada rumah makan Ondo Grill Batak mengungkapkan beberapa risiko utama yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan kualitas layanan yang diberikan. Risiko tersebut meliputi keamanan dan kebersihan makanan, kerusakan peralatan, ketidakhadiran karyawan, dan fluktuasi jumlah pelanggan. Setiap risiko memiliki penyebab dan dampak yang signifikan terhadap operasional dan keberhasilan bisnis. Dengan adanya manajemen risiko operasional, maka setiap risiko yang menghambat proses operasional pada rumah makan Ondo Grill Batak dapat dicegah dan terhindar dari setiap kerugian yang ada. Pengelolaan risiko operasional yang efektif telah membantu rumah makan Ondo Grill Batak dalam menjaga kualitas layanan dan berkelanjutan bisnisnya. Dengan terus meningkatkan sistem identifikasi risiko, menyesuaikan strategi manajemen risiko, dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi, rumah makan Ondo dapat lebih siap menghadapi tantangan operasional di masa depan. Implementasi mitigasi yang lebih proaktif dan terstruktur akan memberikan keuntungan jangka panjang dalam menjaga kepuasan pelanggan dan stabilitas operasional. Adapun kontribusi saya dalam penelitian analis manajemen risiko operasional pada rumah makan Ondo Grill Batak adalah yang pertama, melakukan penelitian atau observasi langsung bersama teman-teman kelompok saya. Yang kedua adalah membantu dalam penulisan jurnal, merapikan beberapa kata jurnal yang masih berantakan, pembuatan jurnal pada bagian hasil dan pembahasan, kesimpulan,
pembuatan daftar pustaka menggunakan mendeley, parafrase kalimat yang masih terdeteksi Turnitin, hingga jurnal mencapai syarat persen jurnal diterima, di mana bahwa dalam penulisan jurnal ini masih beberapa kali mendapatkan Turnitin yang tinggi, sehingga saya melakukan kontribusi yaitu dengan melakukan parafrase agar semua kalimat-kalimat yang terdeteksi Turnitin dapat berubah dan Turnitin menjadi kecil, sehingga mampu untuk menjadi syarat dalam publish jurnal dan diterima. Secara keseluruhan kontribusi saya mungkin sebesar 95%. Adapun manfaat penelitian ini bagi saya adalah dengan melakukan penelitian ini, saya sebagai mahasiswa kewirausahaan menjadi tahu bahwa banyak resiko akan yang selalu mendekat dengan segala aktivitas kita, dan tentunya akan menyebabkan kerugian bukan hanya dari bisnis, namun tingkah sehari-hari saja tentu pasti akan kita banyak melewati resiko-resiko yang membuat kita mendapat kerugian atau suatu ketidakpastian yang sama sekali tidak dapat kita teka. Yang kedua adalah dapat mengetahui proses-proses dalam manajemen risiko yang tepat yaitu adalah identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pengelolaan risiko yang akan membantu kita dalam mengelola usaha kita. Ketiga adalah sebagai seorang anak kewirausahaan yang nantinya ingin membuka usaha menjadi lebih tahu untuk menerapkan manajemen risiko yang membantu kita dalam mengelola setiap risiko yang akan menyebabkan kerugian pada usaha kita. Dengan adanya manajemen risiko, kita dapat melakukan pembagian pencegahan sebelum risiko tersebut terjadi. Dari penelitian yang telah kami lakukan, terdapat pelajaran bahwa untuk membangun sebuah usaha serta mengelola usaha kita agar terus berkembang, kita harus mengetahui terlebih dahulu segala risiko yang akan kita hadapi. Dan dari penelitian terhadap rumah makan Ondo Grill Batak, seberapa larisnya, seberapa besarnya usaha kita atau sekecil apapun usaha kita harus tetap melakukan identifikasi terhadap resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, agar sebelum resiko itu terjadi kita dapat melakukan pencegahan, atau setelah resiko tersebut terjadi kita dapat melakukan pengelolaan pada resiko tersebut, dikarenakan kita sudah mengantisipasi segala resiko yang kedepannya akan terjadi. Itulah fungsinya manajemen risiko untuk keberlangsungan usaha atau bisnis kita. Yang kedua adalah penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi asuransi pengangkut laut. Studi kasus pada PT Asuransi AXA Indonesia dengan Asuransi Buana Independen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut. Studi ini berfokus pada kasus antara PT Asuransi AXA Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen dengan tujuan untuk memahami pengaruh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelesaian klaim dan hak-hak subrogasi perusahaan asuransi. Pendahuluan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya asuransi pengangkutan laut dikarenakan menyediakan jaminan bahwa jika terjadi kerugian atau kerusakan selama pengiriman, pemilik barang dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi. Asuransi pengangkutan laut akan membantu kita untuk terhindar dari kerugian finansial. Prinsip kontribusi dan subrogasi akan digunakan oleh pihak-pihak asuransi yang terlibat dalam pembagian tanggung jawab terhadap tertanggung apabila memiliki objek resiko yang sama. Pada penelitian ini terdapat PT Santos Jaya yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bubuk kopi. Suatu hari PT Santos Jaya ingin melakukan pengiriman bubuk kopi. Oleh karena itu, perusahaan tersebut menggunakan jasa PT Transporindo Agung Sejahtera dalam pengangkutan barang dari gudang menuju pelabuhan. Namun, dalam perjalanan,
muatan tersebut hilang sehingga PT Transporindo menjadi penyebab kerugian dari PT Santos Jaya. Dikarenakan PT Santos Jaya telah mengasuransikan muatannya kepada pihak asuransi PT AXA Indonesia dan juga resiko yang dialami dapat diklaim oleh PT AXA Indonesia, yaitu merupakan resiko pencurian ataupun kehilangan, itu merupakan terdaftar di polis PT AXA Indonesia bahwa risiko tersebut dapat diklaim, maka asuransi PT AXA Indonesia mengganti kerugian yang dialami pemegang polis atas nama PT Santos Jaya. PT AXA Indonesia ingin meminta kerugian terhadap PT Transporindo dikarenakan memakai prinsip subrogasi, yaitu kita dapat penanggung dapat meminta ganti rugi terhadap orang ketiga atau pihak yang menjadi penyebab ganti rugi. Oleh karena itu, PT AXA meminta kerugian terhadap PT Transporindo, namun PT Transporindo telah mengasuransikan muatan tersebut juga kepada asuransi PT Buana Independen, sehingga PT AXA akan menggunakan prinsip kontribusi dan subrogasi terhadap PT Transporindo dikarenakan PT AXA telah membayar klaim ganti rugi kepada PT Santos Jaya, sehingga PT AXA ingin bahwa klaim yang telah dilakukan tersebut dibagi rata dengan asuransi yang ternyata sama atau objek resiko yang sama, yaitu dengan melakukan penerapan prinsip kontribusi dan juga subrogasi. Itu akan kita perjelas dalam pembahasan selanjutnya. Pembahasan dari penelitian ini. Dari penelitian ini, pembahasan menjelaskan prinsip kontribusi dan subrogasi yang digunakan untuk pembagian tanggung jawab ganti rugi oleh dua perusahaan asuransi terhadap PT Santos Jaya. Sebelumnya telah dijelasi permasalahan yang dialami oleh kedua perusahaan asuransi pada pendahuluan, yaitu ketika PT AXA Indonesia ingin meminta ganti rugi terhadap PT Transporindo, ternyata PT Transporindo ini menggunakan perusahaan asuransi lain, yaitu PT Buana Independen, untuk mengasuransikan muatan tersebut. Jadi PT Transporindo juga ternyata telah mengasuransikan muatan tersebut ke dalam ke dalam sebuah perusahaan asuransi, yaitu PT Buana Independen, sehingga PT AXA Indonesia sebagai penanggung dari PT Santos Jaya kepada PT Buana Independen sebagai penanggung dari pengangkut, yaitu PT Transporindo Agung Sejahtera. Yang pertama, pembahasan ini adalah tanggung jawab dari PT AXA Indonesia. Dikarenakan PT Santos Jaya merupakan pemegang polis dari asuransi PT AXA Indonesia, maka sudah tanggung jawab dari PT AXA Indonesia selaku penanggung untuk mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh PT Santos Jaya selaku tertanggung. Dan juga dikarenakan resiko yang dialami oleh PT Santos Jaya merupakan resiko yang dapat diklaim yang ditulis di polis asuransi, maka PT AXA Indonesia mengklaim resiko tersebut. Lalu PT AXA Indonesia pun mengganti rugi sebesar 218.319.915. Dikarenakan resiko yang dialami oleh PT Santos Jaya merupakan resiko yang dapat diklaim oleh asuransi PT AXA Indonesia. Yang kedua adalah tanggung jawab dari PT Buana Independen. PT Transporindo merupakan pemegang polis dari perusahaan asuransi bernama PT Buana Independen. Dari penelitian, ternyata PT Transporindo juga telah mengasuransikan muatan dari PT Santos Jaya yang pengirimannya ditanggung oleh PT Transporindo. Dikarenakan pengangkutan dari muatan barang PT Santos Jaya ini dipegang oleh PT Transporindo, maka PT Transporindo itu harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Dikarenakan itu, PT AXA meminta kerugian pada pihak ketiga, yaitu pengangkutan yang telah menyebabkan kerugian, di mana supir truk yang melakukan penggelapan, sehingga dikarenakan PT Transporindo menjadi salah satu penyebab kerugian yang dialami PT Santos Jaya, maka selaku penanggung, PT Buana Independen memiliki tanggung jawab untuk mengklaim asuransi
dengan polis atas nama PT Transporindo untuk mengganti kerugian yang terjadi. Tanggung jawab dari PT Transporindo, dikarenakan penyebab kerugian adalah jasa pengangkutan PT Transporindo, maka PT Transporindo menjamin dengan perusahaan asuransi yang akan mengklaim kerugian yang dialami oleh PT Santos Jaya. Dikarenakan PT Transporindo ini menjadi penyebab kerugian dari PT Santos Jaya, maka PT Transporindo tetap melakukan ganti rugi, yaitu dengan cara jaminan dari perusahaan asuransi yang telah dia gunakan, yaitu asuransi Buana Independen, di mana bahwa pada asuransi Buana Independen pencurian kehilangan juga akan diklaim, sehingga PT Transporindo ini mengklaim kerugian yang dialami oleh PT Santos Jaya, sehingga perusahaan asuransi ikut bertanggung jawab dalam pembayaran ganti rugi terhadap PT Santos Jaya. Pembagian klaim dari perusahaan asuransi PT AXA Indonesia dan PT Buana Independen dalam penelitian ini terdapat bahwa PT AXA telah mengklaim ganti rugi untuk perusahaan PT Santos Jaya dikarenakan risiko yang terjadi termasuk ke dalam risiko yang dapat diklaim oleh perusahaan asuransi tersebut, di mana pencurian, perampokan, dan kehilangan terdapat dalam polis, sehingga PT AXA Indonesia diwajibkan mengganti rugi. Namun dengan adanya prinsip subrogasi, maka PT AXA Indonesia meminta ganti rugi terhadap pihak ketiga, yaitu PT Transporindo. Namun dikarenakan PT Transporindo memiliki asuransi lain, maka pihak asuransi tersebut selaku penanggung yang akan bertanggung jawab dalam pembayaran klaim PT Asuransi AXA Indonesia meminta kepada PT Asuransi Buana Independen untuk ikut membayar klaim tersebut sesuai dengan prinsip kontribusi, di mana prinsip kontribusi merupakan hak penanggung untuk memanggil atau mengikutsertakan penanggung lain yang tidak selalu sama, sesuai dengan kewajiban atau tanggung jawab masing-masing pihak terhadap tertanggung untuk membagi biaya pembayaran ganti rugi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menghindari upaya mencari untung dari tertanggung dengan adanya double insurance atau insuransi dua. Namun setelah dilakukan perhitungan, PT Asuransi AXA Indonesia membayarkan lebih tinggi daripada yang seharusnya, dan PT Asuransi Buana Independen membayarkan lebih rendah. Terdapat dua cara pembayaran klaim, maka dalam kasus ini cara pembayaran yang digunakan oleh PT Asuransi AXA Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen adalah dengan cara PT Asuransi AXA Indonesia membayarkan klaim PT Santos Jaya Abadi secara penuh, yaitu sebesar 218.319.000. Lalu atas dasar prinsip kontribusi, PT Asuransi AXA Indonesia menagih PT Asuransi Buana Independen. Akan tetapi PT Asuransi Buana Independen membayar 50% dari total kerugian yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi AXA, yaitu sebesar 159.159.159.997 dengan telah dibayarkannya klaim atau ganti rugi oleh PT Asuransi AXA Indonesia kepada PT Santos Jaya Abadi, dan dengan dibayarkannya ganti kerugian oleh PT Asuransi Buana Independen kepada PT Asuransi AXA Indonesia, maka telah selesai pula kewajiban para penanggung serta hak PT Santos Abadi dan PT Transporindo Agung Sejahtera sebagai tertanggung telah dipenuhi. Penerapan hak subrogasi PT AXA Indonesia terhadap pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera dalam hal terjadi kerugian terhadap barang yang ditanggung oleh penanggung. Tertanggung tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pihak lain atau pihak bertanggung atas jawab menyebabkan kerugian tersebut. Yang berhak menuntut ganti rugi kepada pihak lain itu adalah penanggung. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut membantu mengatur pembagian tanggung jawab dan memastikan bahwa pembayaran klaim dilakukan secara adil. Kedua prinsip ini juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan hak subrogasi yang membantu mengurangi kerugian finansial yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan kedua prinsip yang perlu diperbaiki, terutama dalam koordinasi dan komunikasi antar perusahaan. Dan pada kesimpulannya juga terdapat bahwa
eh, prinsip kontribusi adalah pembagian antar perusahaan-perusahaan untuk klaim kepada tertanggung yang memiliki dua perusahaan dengan objek risiko yang sama. Setelah itu terdapat juga prinsip subrogasi adalah perusahaan asuransi dapat meminta rugi sebagai penanggung kepada pihak ketiga atau yang menyebabkan kerugian. Manfaat artikel penelitian ini bagi saya adalah, bagi saya selaku mahasiswa, informasi ini sangat berguna dikarenakan saya menjadi tahu bahwa asuransi terdapat prinsip kontribusi dan subrogasi dalam perusahaan asuransi yang dapat digunakan perusahaan asuransi untuk pembagian klaim jika mendapat tertanggung yang memiliki asuransi lebih dari dua dengan objek risiko yang sama. Manfaat dari artikel ini bagi saya juga menjelaskan bahwa untuk melindungi aset bisnis kita, maka kita dapat mempercayakan aset kita ke dalam asuransi untuk terhindar dari kerugian dikarenakan banyak risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada diri kita maupun pada usaha kita. Asuransi tersebut berguna untuk keberlangsungan usaha kita. Sekian pemaparan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, maka saya dapat memperbaikinya di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.